Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rizky Hidayat dari kelas 12 TSM. Di sini saya akan menjelaskan tentang hari kiamat. Nah, sebelum kita menjelaskan hari kiamat, mungkin kalian semua sudah mengetahui hari kiamat, dan hari kiamat itu tidak akan ada yang mengetahuinya, bahwa cuma Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Nah, hari kiamat menurut Islam itu mengajarkan kepada umatnya apabila pada suatu saat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam ini akan hancur beserta segala makhluk hidup yang ada di dunia ini. Kapan alam ini akan dibinasakan dan dihancurkan dan makhluk hidup akan dimatikan? Allah Subhanahu wa taala, dan tidak orang pun tahu termasuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sejak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masih hidup, manusia banyak yang bertanya kapan terjadinya kehancuran alam semesta ini. Pertanyaan mereka diabaikan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang berikut, artinya mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi, katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu pada Tuhanku. Quran Surat Al-A'raf 187. Kepercayaan kepada hari kiamat adalah salah satu rukun iman. Setiap orang Islam wajib meyakini datangnya hari kiamat adalah keadaan yang gaib, hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahuinya. Nah, dalam pengertian hari kiamat yaitu iman kepada hari akhir atau kiamat ialah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan sisinya akan mengalami kehancuran. Hari kiamat dicirikan dengan ditiupnya trompet sesangkala oleh malaikat Israfil. Dijelaskan bahwa pada hari kiamat, pada hari itu daratan, lautan, dan benda-benda yang ada di langit bergerak mengumpulkan segala isinya. Benda-benda yang ada di langit berinovasi tanpa kendali bintang, planet, dan bulan. Semua manusia menjadi bingung. Mereka berlari berhamburan dan tidak berkesempatan mengetahui lagi keluarganya. Semua hendak melindungi dirinya sendiri, namun akhirnya semua mati, hancur dan menghadap yang kematian. Semua tumbuhan, hewan, bakteri, kuman, virus, jin, dan lain-lainnya mendapatkan kematian. Maha besar Allah atas segala kekuasaannya. Nah, di sini terdapat jenis-jenis hari kiamat. Yang pertama yaitu kiamat sugro, kiamat kecil, yakni beberapa kehidupan di tiap-tiap manusia memiliki hidup yang tentu mengalami kematian. Binatang-binatang akan mati sesudah masa hidupnya berakhir. Tumbuhan-tumbuhan pun akan mengalami keadaan yang serupa. Begitu dengan keadaan ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Imran ayat 185 yang artinya setiap orang yang bernyawa akan merasakan kematian, dan hanya hari kiamat sajalah diberikan kesempurnaan balasanmu. Barang siapa yang menjauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, sesungguhnya dia memperoleh kemenangan kehidupan dunia, hanya kesenangan yang memperdaya. Quran Surat Al-Imran ayat 3 183. Di sini kematian yaitu terpisah jiwa dari raga. Keadaan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu lebih baik amalnya. Oleh karena itu, kematian tidaklah akhir dari segalanya. Kematian makalah menjadi awal kehidupan yang baru abadi. Adapun dua golongan manusia alam itu barjah, golongan yang memperoleh kematian dari ridho Allah Subhanahu wa taala, dan golongan yang mencapai mukra Allah Subhanahu wa taala
Pertama yaitu golongan yang memperoleh kenikmatan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu golongan yang memperoleh mungkarat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir itu tetapi dia dapat menjawab, kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada mereka dengan bermacam jenis siksaannya. Nah, di sini ada tanda-tanda hari kiamat, yaitu yang pertama itu yaitu tanda-tanda kiamat kecil. Nah, untuk kiamat tanda-tanda kecil, hamba sahaya perempuan dikawini oleh orang tuanya. Nah, yang kedua itu ilmu agama dianggap sudah tidak penting lagi. Dan yang ketiga, sebarnya perjinahan karena memperoleh izin dari penguasa. Dan keempat itu minum-minuman keras yang merajalela. Yang kelima, jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Nah, untuk yang keenam itu ada dua golongan besar yang saling membunuh tetapi sama-sama mengakui dirinya. Yang kedelapan itu banyak gempa bumi. Nah, untuk yang terakhirnya itu lahirnya Dajjal, tukang dusta yang mengaku dirinya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, masih banyak yang terdapat dari kiamat kecil, namun dapat segitu yang saya sampaikan. Namun ada juga kiamat, tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama yaitu matahari terbit dari barat. Yang kedua yaitu munculnya binatang ajaib yang dapat berbicara. Yang ketiga itu rusaknya Ka'bah. Dan yang keempat itu lenyapnya Al-Quran. Dan yang kelima seluruh manusia menjadi kafir. Nah, ini dia yang keenam yaitu keluarnya bangsa Ya'mud Ma'jud adalah kaum yang gemar membuat kerusakan di muka bumi. Nah, menurut Hamka Ya'mud Ma'jud adalah segala gerakan yang telah hendak merusak dunia ditafsirkan sebagai pemikiran jahat menyesatkan yang dianut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia yang menganut bisa mempergunakan semestanya. Oleh karena itu, pikiran yang baik, cita-cita yang mulia didolehkan oleh pikiran-pikiran yang sehat dengan teguh pada setiap harinya keluarga, negara serta bangsa untuk membinasakan Ma'jud dan Ma'jud yang Ma'jud. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sedikit kita berbagi ilmu, namun kita dapat mengasih pengetahuan kepada rekan-rekan semua. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.